Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Yanas Febrianti, NIM 19101038, mahasiswa semester 3, Prodi Administrasi Publik, kelas reguler pagi, Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Tommy sebagai dosen pengajar mata kuliah Manajemen Pembangunan untuk memenuhi pertemuan ke-13 dengan materi Sistem dan Filsafat Pembangunan. Untuk pertanyaan yang pertama, kenapa kapitalisme rentan menyebabkan ketimpangan ekonomi atau sosial? Seperti yang kita ketahui bahwa sistem atau paham kapitalisme ini adalah paham yang ekonomi pasarnya dikuasai oleh pihak swasta atau pihak yang bermodal, yang tujuan utamanya tentu untuk memperoleh keuntungan. Sumber daya alam yang seharusnya milik umum justru hanya dikuasai dan dimonopolikan oleh pihak swasta tersebut, sehingga terjadinya akumulasi kekayaan yang melimpah ruah tetapi hanya pada segelintir orang saja, sedangkan mayoritas masyarakat tidak dapat menikmati hasil dari kekayaan pembangunan tersebut. Sehingga pembangunan yang bersandar pada paradigma kapitalisme ini hanya memfokuskan kepada produktivitas atau produksi, tetapi mengabaikan distribusi ataupun pemerataan. Nah, hal ini jelas mengakibatkan terjadinya ketimpangan sosial ekonomi yang menimbulkan istilah yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin dalam paham kapitalisme ini. Kemudian soal yang kedua, apa keunggulan sosialisme sehingga dapat membawa Tiongkok meroket seperti sekarang? Jadi, paham sosialisme ini dapat diuraikan bahwa ekonomi dan sosial ditandai dengan kepemilikan bersama. Tanpa ada setiap individu ini tidak bisa hidup dalam kesendirian, itu adalah istilah yang masih diindahkan oleh mereka. Nah, dengan adanya patokan demikian, membuat penganut paham sosialisme ini sadar atau saling menutupi serta saling membantu dan tidak memihak, sehingga penganut ini selalu sejahtera di dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian soal yang ketiga, kenapa liberalisme begitu digemari oleh masyarakat postmodern? Karena liberalisme adalah paham kebebasan yang pemusatan kepentingannya hanya pada individu, itu masyarakat luas. Kebebasan dalam paham liberalisme ini dapat dilihat dari kebebasan berekonomi, yaitu kebebasan kegiatan ekspor dan impor. Ya, kemudian ada kebebasan bersosialisasi, kebebasan kita sebagai masyarakat untuk mengeluarkan pendapat serta memiliki hak-hak. Sedangkan negara di dalam sistem liberalisme ini hanya sebagai alat pengawas alat pengawas dalam kebebasan. Nah, dengan kemudian ada nilai dalam liberalisme itu ada kesamaan pendapat. Jadi kita ini memiliki kesamaan, yaitu untuk mengeluarkan pendapat, sama-sama memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat. Kemudian kita dilindungi oleh hukum. Jadi kenapa sistem liberalisme ini digemari oleh postmodern? Ya karena hal yang telah diuraikan di atas. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.